Halo, tes 1 2 3. Ya, halo guys, balik lagi di channel gua. Aduh, ini kameranya agak miring apa ya? Agak miring gak sih? Enggak lah ya. Ya, balik lagi di channel gua. Sebentar. Gue itu kalau mau nyalip kendaraan gede tuh emang nggak bisa ngomong guys, jadi harus diem dulu baru bisa nyalip. Butuh konsentrasi ya. Halo guys, balik lagi di channel gua. Anjing kayak gitu mulu. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Aduh, nih akhirnya bisa pulang cepat lagi dan gue bisa bikin konten yang apa ya, bisa bikin konten yang cahayanya terang gitulah. Soalnya kalau misalnya dipakai buat malam atau cahayanya kurang gitu, kamera GoPro ini itu stabilizernya kayak kurang berfungsi gitu loh cuy. Maksudnya nggak berfungsi secara optimal. Jadi kayak ada geter-geternya gitu kalau misalnya gua nge-record video, katakanlah kayak di malam hari kayak gitu. Sebenarnya itu gua nggak tahu sih ya, apa gara-gara pakai memori yang jelek atau apa, tapi ini gua udah pakai udah upgrade memori lah, pakai yang speednya agak kencang gitu. Nah, harusnya pengambilan gambarnya itu bisa lebih oke, terutama di stabilizernya gitu. Karena ya gue baru tahu juga ternyata spek memori yang dipakai di GoPro ini tuh beda sama yang gua pakai di kamera biasanya gitu. Nah, yang di GoPro ini biasanya speknya minta yang lebih cepat buat transfer filenya kayak gitu, buat nge-record. Jadi ya kemarin gua upgrade memori dengan harapan bisa bisa menghasilkan video yang bagus lah kayak gitu, terutama bisa lebih stabil. Harusnya sih ada peningkatan lah ya kayak gitu. Aduh, jalanan jelek banget ya Allah. Oh ya guys, ini di video kali ini gue mau bahas tentang salah satu pertanyaan yang kemarin ditanyain sama kalian. Ya, salah satu dari kalian tuh ada yang nanya ke gua tentang, "Bang, kenapa pilih CBR K45A? Kenapa nggak pilih yang kayak R15 atau GSX kayak gitu?" Nah, itu sebenarnya pertanyaan menarik ya buat gue ya. Sebenarnya pertanyaan kayak gitu tuh udah pernah gue bikinin konten dulu, tapi ya kontennya sih kayak terlalu panjang dan terlalu bertele-tele sih menurut gue ya. Jadi mungkin di sini gue bakal sebutin secara singkatnya aja kenapa gue pilih motor ini gitu. Ya, hitung-hitung kayak konten pembaruan lah dari konten-konten lama. Soalnya dulu pas gue bikin tuh masih pakai kamera Xiaomi Y yang masih agak burik gitu ya buat gambarnya. Nah, ini harusnya udah pakai GoPro, harusnya pengambilan gambarnya udah oke. Ya, di sini sih sebenarnya alasan pertama itu kan gue ambil motor ini di tahun 2018 ya, 2017 atau 2018 gitu. Seingat gue sih 2018 awal ya, entah itu bulan Februari atau Maret, itu gue lupa. Nah, jadi di bulan Februari tahun 2018 pas gue ngambil motor ini tuh
pilihan motorsport itu cenderung nggak banyak cuy. Jadi cuman bisa milih CBR, R15 atau GSX. Nah di tahun 2018 itu CBR 150 itu baru-barunya ngeluarin versi yang terbaru, yaitu yang CBR facelift. Nah alasan gue yang pertama itu karena harga motor ini itu turun waktu itu, atau bisa disimpulkan dengan harganya yang murah kayak gitu. Dulu itu kalau nggak salah gua ambil motor ini tuh harga 17 juta sampai 19 juta, gue lupa ya, pokoknya range segitulah. Range pasaran motor bekas ini dulu di angka 17 sampai 19 juta kayak gitu ya. Mungkin kalau misalnya dibandingin sama sekarang harganya udah turun ya kayak gitu, karena ya wajar udah bertahun-tahun. Tapi ketimbang gua beli motor baru kayak CBR facelift atau R15 V3, soalnya itu keluarnya barengan tuh dua itu harganya masih tinggi banget cuy, dan harga bekasnya pun masih terhitung jarang dan tinggi di pasaran. Jadi pilihan gue itu cuma CBR K45 atau R15 V2. Nah itu head to headnya di situ waktu itu, R15 V2 atau CBR K45 kayak gitu. Nah kalau secara compare kayak gitu sih gue cukup ngelihat mesin aja ya. Kalau misalnya CBR K45 ini itu kan mesinnya udah DOHC, overbore lagi. Nah itu menurut gua spek yang harus dipunya dari motorsport gitu. Gua nggak bilang R15 itu mesinnya kurang ya dari CBR, gua nggak bilang kayak gitu. Semuanya itu pasti ada ada kekurangan dan kelebihannya lah. Cuma kalau menurut gua lebih suka buat ambil yang ada DNA sportnya sekalian lah, cari yang di OHC overbore kayak gitu. Nah yaudah jatuhlah ke pilihan CBR K45 ini kayak gitu. Nah itu alasan yang pertama dari segi harga dan dari segi model gitu ya. Yang kedua mungkin dari segi tampilan ya. Kalau dari segi tampilan, kalau misalnya dibandingin sama R15 V3 atau GSX, gua rasa sih motor ini tuh modelnya itu nggak malu-maluin banget ya kayak gitu ya. Ya relatif lah. Cuma kalau menurut gua lebih suka aja motor ini karena pertama bodinya itu gambot, terus mirip kayak CBR 1000 RR ya, yang di zamannya yang dual can ace juga. Nah itu sebenarnya motor idaman gue cuy, kayak anjir itu motor keren banget lah menurut gue gitu. Jadi ya udah gue pilih motor ini karena mirip sama motor CBR 1000 RR yang waktu itu kayak gitu, yang masih dual can ace kayak gitu kalau dari segi model. Nah yang terakhir itu mungkin dari spek mesin ya. Dari spek mesin itu dulu yang pas pertama kali CBR facelift keluar itu gua agak sedikit bingung jujur sebenarnya sama Honda. Entah apa yang ada di pikirannya, dia bikin mesin yang menurut gua kurang greget aja gitu buat kelas motor sport 150 cc gitu ya. Kita semua tahulah emang motor 150 cc lari berapa sih kayak gitu. Cuma ya yang gua sayangin aja, CBR itu kan identik dengan mesin DOHC yang overbore gitu ya. Itu dari yang CBR Thailand sampai CBR lokal yang sebelum facelift itu semua mesinnya punya karakteristik yang sama. Terus tiba-tiba Honda ngeluarin motor CBR facelift yang sampai sekarang mungkin yang pakai tipikal mesin
DOHC tapi mesinnya near square gitu. Nah itu menurut gua agak sedikit agak sedikit kurang greget. Kenapa Honda ngeluarin mesin kayak gitu? Ya mungkin mereka pikir agar lebih mudah untuk harian kayak gitu ya. Cuma bagi gua ya gimana ya, agak sedikit kurang aja sih kayak gitu. Kayak why gitu, lu ngerubah karakteristik yang udah lu bangun dari dulu dengan karakteristik yang seperti itu kayak gitu. Dan pilihannya yang punya mesin kayak gitu kan dulu cuman GSX atau R5 atau CBR ini kan, yang bener-bener DOHC kayak gitu. Gua udah ngesampingin R15 karena yang pertama menurut gua harganya udah mahal banget. Terus dari segi spek mesin emang gua kurang suka sama mesin SOHC gitu ya, walaupun udah ada VVA nya. Dan yang jadi pertimbangan gue di situ mungkin cuma dari bentuknya aja gitu yang keren. Cuma karena ada dua hal yang buruk, jadi gue kesimpanin dulu lah, gue kesampingin gitu. Nah buat perbandingan sama GSX atau motor ini, gue lebih suka motor ini tuh karena jok belakangnya tuh tandem yang pertama. Terus dari mesin juga oke kayak gitu. Dan gua juga lagi cari waktu itu motor yang emang agak gede gitu ya, yang badannya itu kayak yang bisa dibilang gambot gitulah. Nah ya udah kan kayak GSX bisa dibilang motornya itu kayak simple gitu ya, kayak minimalis gitu. Nah itu gua agak kurang srek juga sama desainnya. Mungkin gua nggak bilang desainnya jelek atau bagus, itu relatif. Cuma kalau menurut gua kurang suka sama desainnya. Jadi ya udah gua putusin buat ambil motor ini kayak gitu. Sebenarnya itu aja sih cuy. Kenapa alasan gua ngambil motor ini? 3 alasan itu aja sebenarnya. Simpelnya itu gue cuman mau cari motor yang murah waktu itu, terus dipakai nongkrong keren, dan motornya itu kalau diajak lari nggak malu-maluin banget kayak gitu. Nah ya udah, akhirnya jatuhlah di pilihan gua di motor ini kayak gitu. Ya emang agak sedikit complicated sih waktu itu gue milihnya, karena jujur emang dulu sampai sekarang sih harga motor sport itu yang 150 cc aja hitungannya itu udah tinggi banget cuy. Jadi sebisa mungkin gue waktu itu cari motor bekas-bekas aja, tapi yang punya kondisi oke kayak gitu. Ya mungkin gitu aja sih guys buat alasan gue kenapa milih motor ini. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, motor ini kira-kira masih oke nggak sih dipakai di tahun 2024 gitu ya? Kalau menurut gue sih mending kalian cari tipe yang terbarunya aja, atau mungkin bisa cari di R15 gitu ya, tapi yang tahun-tahun 2020 atau 2021 kayak gitu. Cuma kalau misalnya kalian emang pengen banget motor ini dan buat dipakai di tahun 2024, itu kenapa gue saranin cari model baru aja. Itu yang pertama, cari unit yang grace itu udah susah cuy. Kenapa? Karena ini motor tua ya, generasi paling terakhirnya itu ada di tahun 2016. Nah itu kan berarti beberapa tahun yang lalu tuh, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8 tahun ya, udah 8 tahun yang lalu kayak gitu. Nah jadi buat cari motor produksi 8 tahun yang lalu dengan kondisi yang oke, itu agak sedikit susah sih cuy kalau menurut gua gitu ya. Walaupun memang harganya sekarang udah di angka 10 juta sampai 14 jutaan ya buat harga bekasnya, yang dimana itu justru bisa lebih murah dibanding dengan motor-motor sport yang lainnya gitu. Tapi kalau misalnya kalian bisa dapat unit yang oke, yang grace, yang minim masalah kayak gitu, itu
nggak ada salahnya sih kalian coba motor ini di tahun 2024 kayak gitu. Tapi dengan catatan ya, dengan unit yang sehat, nggak banyak PR, sama terawat kayak gitu. Ya yang pasti harganya pasti lebih tinggi sih ya. Cuma kalau misalnya harganya tinggi sih, jujur gue lebih pilih ambil K33 sekalian atau CBR 250R yang Thailand ya, kayak gitu. Soalnya yang pertama dengan harga yang lumayan murah, terus cc-nya juga up gitu, ada di 250, walaupun masih satu silinder ya, kayak gitu. Jadi kesimpulannya, motor ini oke nggak sih dipakai di tahun 2024? Kalau saran dari gue oke, asal kalian bisa pinter-pinter nih buat nemuin produk yang apa ya, yang masih oke lah kayak gitu, yang minim PR sama kondisinya itu terawat, kayak gitu aja sih intinya, kayak gitu. Cuma kalau misalnya kalian emang udah susah buat cari kondisi motor yang bagus, ya nggak ada salahnya kalian coba pilih model lain yang punya tahun lebih muda kayak gitu. Ya kalian coba aja, soalnya CBR yang terbaru juga menurut gua keren sih ya yang sekarang ya, yang udah mirip CBR 2,5, atau kalian coba cari-cari R15 V3 yang second atau GSX juga bisa. Nah itu bisa jadi pilihan sih. Yang terpenting kan tahunnya muda gitu ya. Jadi semakin muda tahunnya sih harusnya motornya kondisinya semakin oke, kayak gitu. Ya mungkin itu aja guys yang bisa gua saranin buat video kali ini. Ini gua udah muter jauh banget buat nyelesain video ini doang. Harusnya gua tadi belok kanan buat balik ke rumah, cuma karena video gua belum kelar, ya udahlah gua lanjutin aja buat jalannya kayak gitu. Agak muter dikit gak apa-apa gitu cuy, muter dikit nggak ngaruh. Ya gitu aja paling buat video kali ini guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Atau kalau misalnya ada pertanyaan lagi dari kalian, bisa kalian sampein aja di kolom komentar. Nanti mungkin bisa gue jawabin satu persatu buat pertanyaannya. Ya mungkin sampai sini aja videonya. Sampai jumpa di video gue yang lainnya. Dadah.